Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Zahra Rahmawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Najwa Firdaslai Putri dengan NPM 240130101068, kelas Bahasa Indonesia G507. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai fenomena kesalahan berbahasa Indonesia dalam masyarakat sehari-hari. Nah, apa sih pengertian dari kesalahan dalam berbahasa? Jadi, kesalahan berbahasa itu merupakan sebuah bentuk penyimpangan dari kaidah bahasa Indonesia yang benar, baik dalam aspek fonologi yaitu bunyi, morfologi, bentuk kata, sintaksis, struktur kalimat, maupun semantik adalah makna. Jadi fenomena ini tuh muncul dari berbagai konteks itu seperti pendidikan, media massa, lingkungan kerja, hingga ruang publik seperti pada spanduk maupun papan pengumuman. Jadi adapun nih penyebab umum dari kesalahan berbahasa, yang pertama itu kurangnya pemahaman terhadap kaidah bahasa Indonesia yang baku, pengaruh bahasa daerah atau bahasa asing yang tercampur dalam penggunaan sehari-hari, dan juga kebiasaan berkomunikasi informal yang terbawa ke ranah informal. Nah, contoh yang pertama, kesalahan berbahasa Indonesia adalah ada kata masjid dan juga masjid pada kedua gambar tersebut. Nah, kesalahan kata masjid, masjid itu merupakan penulisan yang tidak sesuai dengan ejaan baku bahasa Indonesia. Karena menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), bentuk baku yang benar atau diakui adalah masjid pada gambar kedua. Ya, jadi yang benar adalah masjid bukan masjid. Nah, sedangkan contoh yang kedua adalah umroh dan juga umrah. Nah, umroh sendiri itu merupakan bentuk tidak baku dalam bahasa Indonesia. Jadi umroh itu bentuk pelafalan yang dipengaruhi oleh fonetik bahasa Arab atau kebiasaan masyarakat, tetapi tidak sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Jadi yang benar adalah umrah. Jadi bentuk yang benar dan sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah umrah. Umrah itu bentuk baku dalam bahasa Indonesia dan tercantum dalam KBBI. Kata ini tuh berasal dari bahasa Arab yang berarti kunjungan ke tempat suci Mekah di luar waktu haji. Nah, jadi yang ketiga ada kata aksesoris. Nah, penulisan yang benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aksesori, bukan aksesoris ataupun aksesoris. Nah, penjelasannya adalah aksesoris ini merupakan eh, bentuk yang sering sekali kita temui di spanduk, toko, maupun media sosial, namun kata tersebut itu tidak sesuai dengan ejaan baku bahasa Indonesia. Jadi yang benar adalah aksesori. Nah, jadi aksesori sendiri itu merupakan bentuk yang benar dan tercantum dalam KBBI. Kata ini tuh berasal dari bahasa Inggris aksesori dan telah diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan penyesuaian ejaan yang tepat. Nah, yang keempat ada kata teknik dan juga teknik. Jadi, teknik sendiri itu bentuk salah yang sering muncul karena pengaruh pelafalan atau penulisan informal. Kata ini tuh sering banget kita dengar dari orang-orang yang udah sepuh. Nah, meskipun terdengar mirip dengan teknik, penulisan ini tuh tetap saja tidak sesuai dengan kaidah ejaan resmi. Jadi, yang benar adalah kata teknik, yaitu bentuk baku yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata ini tuh berasal dari bahasa Belanda yaitu teknik dan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagai kata teknik itu sendiri. Nah, sekian pemaparan singkat dari saya Najwa Firdaslai Putri mengenai fenomena kesalahan berbahasa Indonesia di dalam masyarakat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan saya dalam berucap selama memaparkan materi atau memaparkan fenomena kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.